Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tersiksa oleh Selingkuhan Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Rudi, bangun kamu. Istri kamu itu kurang ajar banget sih, Di. Tidak Jingga, tidak Laras, semuanya kurang ajar sama mama. Masa mama dikatai maling sama Laras? Mama ini kan mertuanya. Dia kok jahat sih, Di? Dia ingin membuat Rudi marah kepada Laras dan memaksa Laras untuk menyerahkan uang hasil kerjanya malam tadi. Karena Mela yakin jika di dalam tas itu menyimpan banyak uang. Apa sih, Mah? Aku capek. Bangun dulu dong. Itu istri kamu. Dia tidak mau memberikan mama uang, bahkan mengatai mama maling. Mama salah dengar kali. Mana mungkin Laras mengatakan itu. Ih, kamu tidak percaya sama mama. Kamu jahat sekali sih, Rudi. Hati mama sakit. Ya sudahlah mama, jangan nangis, kepalaku pusing. Nanti aku bicara sama Laras. Sekarang aja. Istri kamu lagi di kamar mandi tuh. Bahkan tasnya saja dibawa ke dalam. Rudi langsung bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah kamar mandi. Tok tok tok. Laras, kamu di dalam? Pasti mama mengadu yang tidak-tidak. Pasti dia mau uang ini. Aku tidak mau jika uang ini dikuasai oleh mama. Buktinya saja kemarin aku menyerahkan semua uang yang aku punya. Ternyata dia pakai untuk belanja keperluannya. Aku harus bisa menyembunyikan sebagian uang ini. Istri kamu itu pasti pura-pura tidak dengar. Coba sekali lagi. Laras, cepat keluar. Kamu kenapa mengatai mama aku maling? Hah? Kamu itu ya mau aku hajar? Sudah, dobrak saja pintunya, Ruth. Kalau memang dia tidak mau keluar. Jika kamu tidak mau keluar, pintu ini akan aku dobrak. Ada apa sih, Mas? Aku lagi mandi. Mana tas kamu? Sini. Kamu mau ngapain? Udah, biarkan saja. Toh sudah tugas kamu berbakti kepada kami. Mela mengeluarkan semua barang di dalam tas itu dan hanya menemukan uang beberapa lembar saja. Apa-apaan ini, Laras? Kamu sembunyikan di mana uang itu? Uang apa sih, Ma? Bukankah tadi mama melihat uang yang aku punya hanya segitu? Lagi pula aku rasa aku tidak harus menyerahkan semua uangku untuk mama, karena itu akan membuat uangku habis. Maksud kamu apa? Ha? Kamu tidak percaya sama mama? Iya. Buktinya uang yang kemarin aku kasih ke mama gunakan buat kepentingan mama kan? Maksud kamu apa? Rudi, ajari istri kamu ini. Mama sakit hati sama dia. Dia sudah terkena virus si mandul itu. Laras membereskan barang-barang miliknya dengan perlahan. Apa pekerjaan kamu sebenarnya, Laras? Ya jual minuman lah, Mas. Sudah, kamu jangan ambil pusing. Ini uang untuk kamu. Kamu mau berjudi kan? Ini ambil. Rudi langsung tersenyum. Nah, ini sudah lama aku tidak mau dan berpura-pura baik. Terima kasih. Aku tidak mau dibodohi lagi sama ibu kamu, Mas. Aku kembali lagi ke kamu karena harta milik istrimu itu, bukan malah diperbudak sama mama kamu. Di sisi lain, ternyata saat ini di kediaman Jingga, ia sedang sibuk mengemas pakaiannya. Dia dengan gerak lamban membereskan barangnya. Maklum, rumah itu hanya menyimpan kenangan pahit. Tapi tidak bisa dipungkiri jika Jingga merasa sedikit sedih. Tiba-tiba di saat Jingga sedang mengemas barang dan Gina sedang sibuk dengan ponselnya,
karena dia sedang mengurus laporannya ke kantor polisi di kota. Tiba-tiba ada sebuah mobil parkir sejajar dengan mobil Gina. Tok-tok, pintu itu diketuk. Gina yang saat ini sedang ada di ruang tamu tentu langsung mendengarnya. Iya, sebentar. Selamat sore. Maaf, apa saya mengganggu? Iya, selamat sore. Tidak, ayo masuk pak. Maaf ya, tadi saya hanya sedikit terkejut saja. Oh, iya tidak apa-apa. Kau tumben rumah ini sepi? Iya pak, karena semua sudah pergi dan hanya ada kami berdua. Ini pun aku akan pergi juga. Ya ampun, kenapa hanya berdiri? Ayo pak masuk. Silakan duduk. Tunggu sebentar ya pak, saya panggilkan Jingga dulu. Jingga, astaga Bibi, ada apa? Kenapa Bibi manggil Jingga seperti itu? Ada apa? Kenapa sih Bi? Apakah Bibi habis melihat sesuatu? Ada bapak mertua kamu di luar. Bibi serius? Aduh, mau ngapain lagi dia kesini? Bibi kasih tahu aja kalau istrinya itu sudah tidak tinggal di sini. Tidak tahu. Udah, sudah sana kamu temui dulu. Kasian kan? Dia itu jauh-jauh dari kota kesini. Lagi pula bapak mertua kamu lebih tampan dan gagah daripada suami kamu itu. Kalau Bibi suka, kenapa tidak Bibi saja yang mendekatinya? Kamu ini ya, Bibi tidak pernah berpikir akan menggantikan posisi paman kamu dengan orang lain. Sudah, ayo kita keluar. Alhasil mau tidak mau dia harus keluar. Jingga langsung memasang wajah ramah. Selamat sore pak. Bapak baru datang. Iya, bapak baru datang. Tapi ternyata rumah ini sepi. Kata bibi kamu mau pergi juga. Kalian mau pergi kemana? Kalau bapak boleh tahu. Apakah kalian akan liburan? Oh, tidak pak. Kami akan pindah rumah. Rumah ini sudah dijual. Loh, kok bisa dijual rumahnya? Ada apa? Lalu suami kamu dan ibunya kemana? Oh, mama. Entahlah, aku juga tidak tahu. Mungkin mereka tinggal di rumah istri kedua Mas Rudi. Kalau boleh Jingga tahu, bapak kesini mau apa ya? Oh, ini bapak hanya ingin melihat keadaan ibu kalian. Tapi ternyata tidak ada. Bagaimanapun Mela itu masih istri bapak. Bapak berkewajiban untuk melihat kondisi. Takutnya dia sakit karena kejadian kemarin, dan juga ingin melihat kondisi kamu. Bapak takut Mela melakukan sesuatu yang akan membahayakan kamu. Oh, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Dan juga mama baik-baik saja. Tapi entahlah, karena saat ini aku tidak tahu keberadaannya. Jadi aku tidak tahu kabarnya. Oh ya, maaf, itu kenapa ya? Apakah kalian habis mengalami musibah? Oh, ini. Iya, kami baru saja kena musibah. Karena tadi pagi kami habis diserang oleh perampok. Apa? Perampok? Di desa ini ada perampok? Ih, apaan sih Bi? Jangan kayak gitu. Bukan pak, bukan perampok. Tapi yang lebih pastinya itu adalah Mas Rudi dan juga Mama. Dia menyerang kami. Apa? Mereka? Kenapa mereka melakukan ini? Apakah kamu ada yang luka? Aku baik-baik saja pak, hanya bibi yang terluka. Gina menceritakan semuanya apa yang terjadi dengan serius. Dia pun menjelaskan semuanya hingga Pardi sejak tadi mencerna kejadian yang ada. Jadi seperti itu. Wanita itu kembali lagi, dan dia mengaku jika dirinya sudah menjadi wanita malam. Iya, kami tidak mau kena masalah. Tapi Mas Rudi malah mendorong bibi hingga terluka. Baiklah, kalau seperti itu. Jika mama kamu tinggal bersama wanita itu, pasti ada kemungkinan jika lambat laun mama kamu terinfeksi bakteri tersebut. Bisa jadi. Makanya aku mengusir mereka. Awalnya aku santai saja karena bagaimanapun mama adalah mertuaku dan Mas Rudi adalah suamiku. Tapi karena wanita sudah kembali dengan keadaan yang berbeda, aku tidak mau. Aku masih ingin hidup bebas dan juga bahagia tanpa adanya hambatan. Pak, maaf ya jika aku sudah berani mengusir mama dari sini. Tidak apa-apa. Kamu tidak salah kok. Bapak pun akan melakukan hal itu. Ya sudah. Ini bapak ingin memberikan ini untuk kamu.
Jingga yang melihat itu tentu langsung bingung. Untuk apa bapak mertuanya memberikan barang belanjaan yang begitu banyak untuknya? Maksud bapak apa ya? Sudah, ambil saja. Ini awalnya bapak akan memberikannya kepada ibu kamu dan juga kamu. Tapi ternyata ibu mertua kamu tidak ada. Ya sudah, untuk kamu saja. Bapak akan mencari keberadaan ibu mertua kamu dan juga suami kamu. Bapak pamit dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Nanti bapak akan datang lagi lain waktu. Oh ya, nanti tolong kasih tahu bapak di mana alamat kamu yang baru. Assalamualaikum. Pardi bangkit dan langsung pergi dari sana dengan wajah tersenyum. Waalaikumsalam. Bi, kok dia aneh ya? Sudah, Bibi ambil saja itu barangnya. Aku tidak mau. Aku takut nanti dimanfaati lagi. Shh, ngomong jangan sembarangan. Bapak mertua kamu itu memberikan kamu dengan ikhlas dan juga niat yang baik. Sudah, ambil saja. Kamu sudah selesai kan mengemasnya? Ayo kita pergi. Takutnya nanti pemilik rumah ini datang dan masih melihat kita ada di sini. Udah, Bibi tahu kamu sedih meninggalkan rumah ini, tapi kamu harus bisa menerimanya dan juga ikhlas. Ayo, kita melangkah bersama-sama dengan kehidupan yang baru. Beberapa menit kemudian mobil milik Gina pergi melesat meninggalkan rumah itu. Di sisi lain, Pardi yang memang sangat gampang untuk mencari keberadaan istrinya berkat bantuan dari orang-orang. Dia langsung turun dari mobil yang dimana saat ini mobilnya diparkir di depan gang kontrakan yang dihuni oleh Mela. Pak, maaf, saya boleh tanya tidak? Iya Pak, mau tanya apa Pak? Apakah di sini ada penghuni kontrakan atas nama Mela? Maksud saya, Laras, menantu saya. Oh, Laras, yang baru pindah kemarin. Itu Pak, paling ujung di sana. Nah, itu kontrakannya. Oh, seperti itu. Terima kasih ya Pak. Pardi langsung melangkah dengan lebar menuju ke arah pintu kontrakan yang paling ujung. Pardi membuang nafas dengan kasar dan mengetuk pintu itu. Tok tok tok. Ya sebentar. Loh, Bapak datang ke sini. Ayo Pak, masuk. Laras hendak menyalip tangan Pardi. Namun Pardi tidak menyambutnya, karena Pardi teringat ucapan Jingga yang dimana Laras sudah menjadi wanita malam. Apakah di dalam ada mama kamu? Mama. Oh, maksudnya mamanya Mas Rudi. Ada, sebentar Pak, Laras panggilkan ya. Mah, di luar ada Bapak. Mela yang sejak tadi sibuk menyantap makanan yang dia beli tanpa sepengetahuan Laras langsung tersedak. Bapaknya Rudi? Iya, itu di luar. Wajah Mela langsung sumringah. Dia langsung mendorong Laras agar tidak menghalanginya. Di saat Mela menatap keluar, ternyata benar di sana ada suaminya. Bapak, ya ampun Bapak, kok Bapak bisa tahu ini kontrakan kami? Bapak, Mama rindu. Bapak pasti mau membawa Mama ke kota kan? Iya kan? Buat menemani Bapak di sana di hari tua. Tidak, Bapak datang ke sini bukan untuk itu. Bapak hanya aneh saja kenapa kalian malah tinggal di kontrakan kecil ini. Bukan Bapak sudah bilang kalau saya sudah mengontrakan kalian rumah di desa lain? Ya ampun, iya Mama lupa. Maafkan Mama ya Pak. Bukan maksud Mama tidak menghargai pemberian Bapak. Ya sudah, ayo kita pergi Pak. Kita pindah ke sana. Udah, jangan sentuh saya. Loh, kenapa? Saya takut tercemar bakteri atau virus berbahaya. Laras yang mendengar perkataan Pardi langsung menundukkan kepalanya. Maksud Bapak? Saya tahu apa pekerjaan dari menantu kedua kamu itu. Saya hanya berjaga-jaga saja. Kalau kamu mau pindah, pindahlah. Tapi jangan bawa menantu kamu itu. Saya tidak mau nanti kamu terinfeksi dan itu artinya saya tidak mau yang namanya bertemu dengan kamu selamanya. Iya benar. Dia sepertinya sudah tercemar virus. Bapak tunggu sebentar ya. Mama akan membereskan barang-barang dulu. Laras hanya bisa terdiam karena sejak tadi Pardi terus menatapnya tajam. Berhentilah bekerja sebagai wanita penggoda, Laras.
karena saya tidak mau lelaki tidak berguna itu terkena penyakit mematikan ulahmu. Laras langsung mendongak, dia tidak percaya Pardi akan berbicara seperti itu. Ayo Pak, kita pergi. Mela sudah siap dengan tas besarnya dan kembali hendak menyentuh Pardi. Namun lagi-lagi Pardi menghindar. Saat ini Mela dan juga Pardi sudah berada di dalam mobil. Pak, kok kita masuk ke desa ini sih? Tanya Mela karena dia tahu desa tempat Gina tinggal. Memangnya kenapa? Desa ini lebih bagus dari desa yang sebelumnya kamu tinggali. Tempatnya lebih dekat dengan kota. Dan jika kalian ingin pergi ke kota hanya butuh waktu sebentar saja. Tapi Pak, Bapak tahu kan ini desa tempat tinggal siapa? Tidak, Bapak tidak tahu. Sudah, ayo, itu rumahnya. Rumah itu sudah Bapak sewa selama 1 tahun. Jadi kamu tinggal menempatinya saja. Rumah itu rumah yang lumayan cukup besar. Rumahnya khalayak rumah pedesaan namun cukup besar. Apakah itu benar rumahnya, Pak? Iya. Kamu tidak suka? Apa terlalu kecil? Saya rasa rumah ini lebih besar daripada kontrakan tadi. Tidak, bukan seperti itu. Ini bagus kok. Tapi Bapak tahu tidak itu rumah siapa? Tidak tahu. Benar Bapak tidak tahu? Iya tidak tahu. Sudah jangan banyak tanya. Ayo kita turun. Di saat Mela baru turun, ternyata Gina pun baru sampai dan mereka melihat Mela ada di sana, langsung mengerutkan keningnya. Jingga, itu kan ibu mertua kamu sama bapak mertua kamu. Mau apa mereka kesini? Apa jangan-jangan mereka mengikuti kita lagi? Ah, masa sih Bi? Mungkin hanya kebetulan saja kali. Mungkin dia ada keperluan di sini. Sudah jangan dipikirkan mereka mau ngapain. Ayo kita keluar. Aku ingin beristirahat. Gina menganggukkan kepalanya dan di saat mereka turun, mereka langsung berhadapan dengan Mela yang kebetulan baru keluar dari dalam mobil. Mela langsung melipat kedua tangannya dan menatap Jingga dengan tatapan penuh benci dan juga sombong. Jingga, jadi kalian tinggal di sini? Hah, kebetulan sekali. Bapak pikir kalian akan tinggal di mana, tapi ternyata kalian akan tinggal di sini. Ini rumah siapa? Ini rumah saya, Pak. Saya bibinya Jingga dan saya tinggal di sini sudah puluhan tahun. Mulai hari ini Jingga akan tinggal di rumah ini. Mulai sekarang saya yang akan menjaganya. Karena sebentar lagi dia akan terlepas dari keluarga Benalu. Saya juga tidak menyangka jika rumah Bu Parti yang selama ini ditinggal olehnya ternyata sudah dikontrak oleh Anda. Oh ya? Saya sebelumnya tidak mencari tahu tentang lingkungan ini karena saya pikir desa ini cukup efisien karena lebih dekat dengan kota. Makanya saya pilih di sini karena saya tidak mau jika terus masuk ke desa-desa yang lebih jauh untuk bertemu dengan Mela. Padahal Pardi sedang berbicara dengan Gina, namun matanya terus saja tertuju kepada Jingga. Mela yang belum masuk ke dalam rumah itu tentu langsung memanggil suaminya. Mas Pardi, ayo kesini masuk. Ngapain sih kamu lama-lama di situ? Nanti kamu kegait lagi sama janda gadalil tuh. Ayo, bahaya nanti. Aku tidak mau berbagi suami lagi. Ayo mas, teriak Mela di depan rumah itu. Maaf Bapak pergi dulu ya. Nanti Bapak akan mampir ke sini. Apaan sih Pak? Jangan gini sama janda itu. Ayo masuk. Lihatlah ibu mertuamu begitu sangat takut jika lelaki itu berpaling darinya. Padahal lelaki itu hasil rampasan. Sepertinya Bibi punya ide. Sudahlah Bi, aku tidak mau ada keributan. Sudah, kamu hanya perlu menyaksikan saja. Ayo kita masuk. Kamu apa-apaan sih Mela? Sudah saya katakan jangan berani menyentuh saya. Kenapa kamu malah menarik saya? Hah? Mas, kamu kok malah bentak aku sih? Karena kita tidak tahu apakah kamu sudah tertular atau tidak. Sudah sana istirahat. Rumah ini memiliki 3 kamar. Kamu pilih saja sendiri. Besok kita ke rumah sakit. Kita periksa apakah kamu aman atau tidak. Kalau tidak, jangan harap kamu masih menjadi istriku. Mela hendak menjawab, namun Pardi malah langsung meninggalkan Mela. Di kontrakan Laras. Laras, siapkan aku makan, aku lapar. Teriak Rudi yang baru kembali dari berjudi. Dia lagi-lagi kalah. Entah sudah berapa banyak uang yang dia keluarkan. Laras yang sedang membaringkan tubuhnya untuk istirahat.
Karena nanti malam dia akan bekerja lagi, tentu tidak mendengar teriakan itu. Dengan kesal, Rudy berjalan ke arah kamar dan langsung menyiram Laras dengan air dan biur. Air! Laras bangkit dengan wajah panik. Mas, kamu kok nyiram aku sih? Kamu tidak lihat jika aku sedang tidur? Alah, persetan dengan tidur. Cepat buatkan aku makanan, aku lapar. Rudy menarik tangan Laras hingga membuat Laras terbentur tembok dan bek. Aduh mas, ini sakit, kamu gimana sih? Kamu gila ya? Cepat sana buatkan aku makan. Dengan rasa sakit yang diderita Laras, dia pun berjalan ke arah meja yang dimana di sana hanya ada mie instan. Di sisi lain lagi, Mela yang merasa kesepian di tengah rumah yang cukup besar dan dia juga belum mengenal rumah itu. Dia memutuskan untuk keluar, untuk mencari udara segar sambil menunggu Pardi. Tapi tiba-tiba pintunya ada yang mengetuk. Tok tok tok. Mela dengan cepat membukanya. Dia pikir itu adalah suaminya. Namun ternyata itu adalah orang lain. Selamat sore, Bu. Siapa ya? Oh ya, perkenalkan saya Marni. Saya tetangga Ibu. Itu rumah saya. Ini, saya hanya ingin memberikan ini untuk Ibu sebagai tanda pengenalan. Ibu baru pindah ke desa ini kan? Oh ya, kok Ibu mau sih tinggal di rumah ini? Marni berbicara seperti sudah saling mengenal. Maksudnya? Iya, rumah ini kan penghuninya sudah meninggal semua. Emang tidak takut ya? Kalau saya sih boro-boro masuk, lihat dari luar saja serem. Ya sudah ya, saya pulang dulu ya Bu. Semoga Ibu betah tinggal di sini. Marni menyerahkan kantong kresek di tangan Mela dan pergi meninggalkan Mela yang sedang kaget. Dia langsung melihat ke belakang yang dimana itu adalah keadaan rumah yang baru dia tempati. Aduh, pantas saja hawanya beda ya. Kenapa harus di rumah ini sih? Mela merasa takut. Ia bukannya masuk melainkan berlari ke arah rumah Gina. Tok tok tok. Ih, ini kemana sih si janda gatal? Mana sudah mau maghrib lagi. Mas Pardi juga kemana dia? Jingga, buka pintunya Jingga. Ini Mama. Kamu harus ingat Jingga, jika kamu belum resmi bercerai dengan Rudy, jadi kamu masih bertanggung jawab terhadap Mama. Buka Jingga. Bi, itu suara Mama Bi. Gina langsung berjalan ke arah pintu. Iya, itu ibu mertua kamu. Mau apa dia maghrib-maghrib begini ya? Entah sih. Sudah bukakan saja pintunya, kasihan Bi. Ya, kamu ini. Sudahlah, biarkan saja. Sudah kamu sholat. Sebentar lagi kan waktunya akan habis. Tapi Bi, Gina menatap Jingga dengan tajam. Enak saja. Mau apa dia datang ke sini? Oh, aku tahu. Pasti dia takut sendirian di rumahnya. Gina, buka pintunya, saya mau masuk. Gina, jangan kamu pikir saya tidak tahu ya kalau kamu sedang di sana ya. Buka Gina. Untuk balik ke rumahnya saja dia tidak punya keberanian. Bu, maaf nih, kenapa teriak-teriak ya? Di desa ini jika jam segini diharapkan semuanya untuk menjaga suara, karena waktu sudah menunjukkan maghrib. Lagi pula, ibu siapa? Tanya pemuda yang sepertinya baru kembali dari masjid. Masa bodoh. Ngapain bocah tengik kayak kamu pingin tahu urusan orang lain? Sudah sana pergi. Alhasil pemuda itu pergi sambil menggelengkan kepalanya. Awas kamu Gina, aku akan buat pelajaran sama kamu. Untung saja Rudy menyusul Mela. Mela sebelum keluar dari rumah, dia terlebih dahulu mengirimkannya pesan jika Mela berada di desa sebelah dan rumahnya berhadapan dengan Gina. Hal itu membuat Rudy tersenyum karena dia bisa berdekatan dengan Jingga. Apalagi Rudy sudah tahu jika rumah mereka sudah terjual. Mama. Mela yang mendengar panggilan itu sedikit merinding. Dia melihat ke samping namun tidak ada siapa-siapa. Rudy yang mulai kesal melihat mamanya hanya celingukan, tentu langsung melempar batu ke arah Mela. Kurang ajar. Siapa yang melempar batu ini? Mela mengelus lengannya, namun di saat dia melihat anak semata wayangnya sedang berdiri di samping pohon, tentu dia bisa bernafas dengan lega. Rudy, syukurlah kamu sudah datang. Ayo, masuk.
Rumahnya cukup besar dan juga bagus. Mama senang tinggal di sini? Tidak. Mama awalnya senang, tapi di saat Mama tahu jika rumah ini ternyata pemiliknya semuanya mati, Mama jadi takut tinggal di rumah ini sendiri. Jangan takutlah. Mulai sekarang aku akan tinggal di rumah ini. Kamu serius? Lalu Laras bagaimana? Ya biarkan saja dia tinggal di sana. Tapi uang Mama gimana? Uang yang mana? Maksudnya itu, kalau Laras tidak tinggal bersama kita, uang yang didapatkan Laras bagaimana? Itu artinya tidak mengalir dong ke kantong kita. Nanti aku pikirkan dulu lah. Sepertinya Bapak pun tidak suka jika aku berdekatan dengan Laras. Tahu dari mana kamu? Laras mengadu kepadaku jika Bapak bersikap dingin dan juga datar kepadanya. Ya wajarlah Bapak kamu itu tidak suka dengan wanita kedua sama seperti Mama. Ya bodo amat lah. Yang penting saat ini Mama hanya menjadi istri Bapak kamu satu-satunya. Tapi besok Mama harus ke rumah sakit. Loh, kenapa? Mama sakit? Tidak. Bapak kamu meminta Mama untuk pergi ke rumah sakit untuk periksa Mama sudah terinfeksi virus atau tidak. Tunggu dulu. Kenapa Bapak bisa berpikir seperti itu? Dia tahu dari mana berita burung ini? Entahlah. Paling juga dari kedua wanita serakah itu. Mama juga bingung. Apa benar Laras itu bekerja sebagai penjual minuman atau memang penjual diri? Jika itu benar, lebih baik kamu ceraikan saja Laras. Cari wanita yang lain yang lebih kaya, ataupun kamu bisa ikut sama bapak kamu ke kota itu sana, cari wanita yang bisa memanfaatkan seperti Jingga. Tapi mah, tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dan ternyata Pardi sudah kembali. Bapak dari mana saja? Kok jam segini berpulang? Bapak tahu tidak? Rumah ini ternyata pemilik rumahnya itu semuanya sudah meninggal. Mama takut, Pak. Mela langsung bangkit dan hendak menyentuh Pardi. Namun dengan cepat dia menghindar. Sejak kapan anak ini ada di sini? Sudah, yuk duduk dulu. Bapak habis belanja kan? Mama mencium bau makanan yang lezat. Soal Rudi dia baru datang. Mama yang memberitahukannya. Kenapa sih, Pak? Rudi kan anak kita. Jadi dia berhaklah ada di rumah ini. Tapi saya tidak mau dia ada di sini sebelum saya pastikan jika dia bersih dari virus itu. Virus apa sih, Pak? Kenapa Bapak bicara virus? Laras itu tidak menjual dirinya. Dia itu hanya menjual minuman. Apa? Menjual minuman? Apakah kamu percaya? Lalu di mana sekarang istri kamu? Dia tadi minta izin untuk berangkat kerja. Lalu kenapa kamu percaya, Rudi? Rudi, kamu ini sudah tua. Umur kamu saja sudah mau menginjak kepala 3, tapi otak kamu tetap dangkal. Selidiki kerja apa sih istri kamu itu. Kalau memang dia bekerja sebagai wanita penghibur, ceraikan dia, cari wanita lain. Toh bentar lagi kamu akan berpisah dengan Jingga. Hiduplah yang benar, Rudi. Kamu ini sudah tua, bagaimana Bapak bisa percaya dengan kamu? Sedangkan kamu saja tidak bisa menjadikan diri kamu sebagai laki-laki yang bisa dipercaya. Bapak heran sih kenapa Jingga mau menikah dengan kamu. Stop, Pak. Kenapa Bapak malah menghina anak kita? Rudi itu wajar saja jadi seperti ini. Dia kekurangan kasih sayang dari Bapak. Lagi pula kenapa sih harus membawa wanita itu? Ini itu masalah keluarga kita. Dia juga keluarga kita. Dia masih berstatus sebagai istrinya Rudi. Dan kamu juga ikut sama Bapak. Besok kita pergi ke rumah sakit untuk mengecek apakah kamu bersih atau tidak. Setelah mengatakan itu, Pardi kembali keluar dan Mela yang melihat itu tentu tidak terima. Pak, Bapak mau kemana? Kamu tinggal di sini sama anak kamu. Aku mau ke rumah Jingga dulu. Loh, kok Bapak malah ke rumah Jingga sih? Tidak boleh. Bapak kenapa sih? Jangan bilang kalau tuduhan Mama itu udah benar. Bapak suka sama menantu kita ya? Iya kan? Sudah, jangan banyak tanya. Ini kantong makanan buat kalian. Aku akan makan bertiga dengan Jingga. Aku tidak mau makan dengan kalian karena takutnya kalian sudah terinfeksi virus. Yang ada nanti aku kena virus atau semacamnya, aku tidak bisa bekerja. Dan kalian mau jika aku menjadi beban untuk kalian? Mau tidak mau, Mela langsung menangkapnya. Rudi melihat perlakuan Pardi kepada mamanya tentu tidak terima. Dia hendak menghampiri Pardi dan memukul wajah ayahnya itu. Namun Mela yang tahu jika Rudi saat ini sedang marah langsung menahannya. Jangan, Rudi.
Jangan sakiti bapak kamu. Mungkin dia sedang dalam hasutan istri kamu, si mandul itu. Ayo, kita hampiri mereka. Mama tidak mau jika lama-lama bapak kamu benar-benar suka dengan menantunya itu. Apa kata orang jika nanti bapak kamu malah menikahi dengan jingga? Tapi Ma, aku kan sudah dilaporkan ke polisi. Jadi aku rasa keberadaan aku sudah tidak aman. Kamu kata siapa? Tadi kata temanku. Dia bertemu dengan polisi dan katanya polisi sedang mengincarku saat ini. Mereka benar-benar melaporkan aku, Ma. Ya ampun. Jadi wanita dua itu serius ya? Sudah, kamu diam dan sembunyi di sini, biar Mama yang pergi. Iya, aku di sini aja lah. Aku tidak mau keluar. Oh iya, satu lagi. Tolong Mama minta bagianku, karena rumah itu sudah laku. Itu artinya bagianku ada di dalamnya. Ya sudah. Kamu tinggal di sini. Kamu pasti belum makan kan? Pasti istri kedua kamu belum memberikan kamu makan. Lagi pula sampai kapanpun Mama akan memperjuangkan hakmu. Kamu tenang saja. Iya, tadi hanya mie instan, dan aku pergi ke sini pun dengan nyamar. Lihatlah, pakaianku tidak seperti ini. Mela mengangguk dan langsung pergi menyusul suaminya. Ternyata Pardi baru hendak masuk dalam di saat Gina baru saja membukakan pintu. Mela, apa-apaan kamu? Kenapa kamu malah mendorong saya? Saya kan sudah bilang jangan menyentuh saya. Saya takut kena virus. Mas, aku tuh sehat. Virus apa sih? Kamu itu sudah termakan rayuan dan juga hasutan dari kedua wanita ini. Dan saat ini kamu malah terang-terangan mau makan bertiga di rumah ini. Kamu itu gila ya, Mas? Aku itu istri kamu. Sedangkan Jingga itu hanya calon mantan menantu kamu. Kamu ini kenapa sih, Mas? Stop, udah. Ini rumah saya. Saya tidak mau yang namanya ada keributan. Tolong Pak Pardi, suruh istrinya untuk keluar dari rumah ini ya. Karena saya tidak mau dia masuk ke dalam rumah ini. Dan untuk Anda, ibu mertua dari keponakan saya, tolong tutup mulutnya ya. Saya tidak pernah yang namanya menghasut suami Anda. Suami Anda mungkin merasa nyaman karena dikelilingi oleh orang yang baik seperti kami. Jadi tidak heran jika Bapak Pardi ini terus ingin berdekatan dengan kami. Bukan seperti itu Bapak Pardi? Pardi hanya membuang nafasnya dengan kasar. Sudahlah Mela, kamu pergi dari sini. Ini saya mau makan bertiga dengan Gina dan Jingga. Kami tidak melakukan apapun. Kami hanya makan karena kami sama-sama lapar. Maaf, tapi Pak, kami sudah makan tadi. Bohong Jingga untuk mencoba menjauhi bapak mertuanya. Karena dia pikir dia pindah ke rumah yang baru dia akan hidup tenang dan jauh dari masalah. Tapi ternyata bapak mertuanya yang datang dari kota membuat masalah baru, akan membuat kehidupan Jingga semakin rumit. Oh ya Pak, tadi kami habis makan kok. Tapi tadi hanya sedikit, hanya mengganjal perut. Kami awalnya akan berniat makan di luar, tapi ternyata bapak malah datang dan membawa makanan ini. Sini Pak makanannya. Terima kasih ya Pak. Ayo Pak, ikut dengan kami masuk, kita makan bersama. Gina sengaja melakukan hal itu agar memancing amarah Mela semakin kuat. Dia suka melihat Mela mereok dan juga marah tanpa alasan karena dia. Bibi tidak harus seperti ini, Bi. Bibi kenapa malah memancing Mama lagi sih? Sudah, kamu diam aja. Ini saatnya kita balas dendam. Ini saatnya kita membuat wanita tua ini, nenek lampiri yang selama ini menguasai kamu jerah. Lagi pula sebentar lagi Bibi berharap suami kamu juga akan terkurung di penjara. Meskipun tadi Bibi dengar dia kabur, siapa tahu nanti kalau dia datang ke sini, kita bisa kasih tahu polisi. Apa-apaan kamu Gina? Oh, kamu sudah terang-terangan ya menggoda suami saya. Ayo kita pulang, kita punya rumah sendiri. Kita makan bersama-sama ayo Pak. Jangan seperti ini Pak. Malu Pak dilihat orang lain. Kalau misalkan mereka tahu jika Bapak terang-terangan menggoda wanita lain di saat ada istrinya. Kenapa Mela jika saya tergoda dengan wanita lain? Tidak masalah bukan? Sudah, jangan banyak tingkah dan jangan membuat onar di rumah orang. Saya tidak suka itu. Kamu keluar dari sini. Tolong Mbak Gina, kalau bisa tutup pintunya. Tolong tutup. Saya tidak mau diganggu di saat makan malam. Pinta Pardi sambil menatap Mela tajam.
Mela menggelengkan kepalanya. Sekalian aku sudah ada di sini. Aku mau minta bagian uang hasil penjualan rumah. Jangan kalian berpura-pura lupa jika ada hak saya dan anak saya di sana, ucap Mela dengan lantang. Sedangkan Gina dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sudah, jangan berbicara soal hak. Lebih baik kamu kembali ke sana, ke rumah hantu kamu itu. Serem banget. Hei, buka pintunya, janda gatal. Buka. Kalau tidak dibuka, aku akan mendobrak pintu ini. Buka tidak? Awas kalian. Aku akan membuat nama kalian jelek di desa ini. Kalian sudah berani bermain denganku, ucap Mela dalam hati. Maaf ya Mbak Gina dan juga Jingga. Saya sudah lancang berbicara seperti itu tadi. Saya melakukan itu agar Mela sadar jika apa yang dia lakukan dan mendukung anaknya untuk menikah lagi itu adalah salah. Dia harus merasakan sakit yang dirasakan oleh Jingga biar dia paham. Sekali lagi mohon maaf ya jika saya kurang ajar. Sekali lagi saya mohon maaf Mbak Gina dan juga Jingga. Mendengar pernyataan dari bapak mertuanya, Jingga langsung menatap Pardi dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak apa-apa Pak. Saya juga paham kok. Bapak hanya ingin menginginkan sesuatu yang terbaik untuk keluarga Bapak. Oh ya Pak, ayo kita makan. Sayang loh ini makanannya sudah dibeli. Takutnya keburu dingin, nanti gak enak. Gina mempersilahkan Pardi untuk mengikutinya. Sedangkan Jingga dia hanya diam. Loh, kamu kok diam saja? Apa kamu tidak mau makan bersama Bapak? Jarang loh kita makan bersama. Apa kamu marah karena Bapak selalu mendekati kamu? Tidak Pak. Ayo kita makan. Jingga langsung menyusul Gina. Loh, Mama kok kembali lagi? Mana Bapak? Bapak kamu sudah mati, jawab Mela dengan ketus. Loh, kok mati? Sudahlah jangan banyak tanya. Mama itu lagi kesal. Mana makanan yang tadi? Kamu sudah habiskan belum? Itu masih ada di sana. Aku tidak nafsu makan. Kenapa? Aku tidak pernah tenang. Sepertinya tanda-tandanya aku sebentar lagi akan masuk ke kantor polisi. Jangan bicara sembarangan Rudy. Mama tidak akan membiarkan kamu masuk ke dalam penjara. Meskipun kamu nanti masuk, Mama akan menyuruh bapak kamu menebus kamu di sana. Memang bisa. Bisa. Kamu tenang aja. Setelah nanti kamu keluar dari penjara, kamu balas dendam kepada wanita itu. Paham kamu? Rudy mengangguk dan tersenyum tipis, meskipun hatinya sejak tadi resah. Oh ya, terima kasih ya. Karena kalian sudah mau menerima saya makan bersama di sini. Maaf sekali lagi kalau saya lancang. Saya tidak izin terlebih dahulu untuk makan di rumah ini. Maaf sekali lagi. Dan untuk kamu Jingga, semoga malam ini kamu bisa beristirahat dengan tenang ya. Tenang saja. Bapak akan tinggal di sini mulai beberapa hari ke depan. Karena Bapak lumayan suka dengan suasana desa ini. Pantas saja bibi kamu menyuruh kamu tinggal di sini. Memang desa ini lebih indah daripada desa sebelumnya. Saya permisi Mbak Gina. Terima kasih sekali lagi. Pak Pardi, maaf sebentar. Di rumah itu ada siapa saja ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Oh, iya. Ada anak saya juga di sana. Entahlah, dia datang sendiri. Saya juga tidak tahu. Saya permisi dulu ya. Permisi. Iya Pak, terima kasih karena sudah mau memberikan kami makan. Pardi menanggapinya hanya dengan senyuman. Setelah memastikan Pardi tidak ada, Gina langsung mengambil ponsel dan menelpon ke kantor polisi dan memberitahukan jika buronan mereka di sana. Loh, Bibi, kenapa kok tiba-tiba senyum-senyum seperti itu? Bibi tertarik ya sama bapak mertuaku? Shh, kamu kalau ngomong, bukankah sudah bilang Bibi itu tidak akan pernah yang namanya menggantikan posisi paman kamu. Jadi itu, Bibi habis memberitahu polisi jika suami kamu ada di sana. Biar cepat ditangkaplah lelaki durjana itu. Bibi ingin melihat bagaimana ibu mertua kamu mengamuk nantinya. Pasti kebenciannya dan juga amarahnya tambah besar untuk kita. Jadi
Serius ya? Ya serius. Kenapa? Kamu tidak mau kalau suami kamu dipenjara? Tidak seperti itu, Bi. Kalau memang Mas Rudi dipenjara, bagaimana dengan persidangan perceraian aku dan juga Mas Rudi? Ya itu gampang lah. Itu bakal menjadi bukti nanti di pengadilan. Yang ada nanti permohonan kamu nanti akan cepat dikabulkan. Oh, seperti itu, Bi. Iya. Makanya kamu ikuti apa yang Bibi katakan. Karena Bibi lihat kamu masih lemah untuk melawan mereka. Buktinya saja sampai sekarang kamu belum membalaskan dendam kamu. Apa harus tunggu Bibi mati ya, baru kamu bergerak sendiri? Bibi, kok malah bicara seperti itu sih? Aku hanya tidak berniat untuk balas dendam. Karena rasa sakit yang selama ini aku rasakan, toh itu pasti akan terbalaskan dengan sendirinya. Meskipun nanti aku tidak balas dendam, tapi kan dengan cara membuat burung Mas Rudi tidak bisa hidup saja sudah cukup, bukan? Itu membuat dia menderita seumur hidup. Kamu ini ya, sudah cepat bereskan. Habis itu kita istirahat. Kamu pasti lelah kan? Di sisi lain, sudah kenyang, Pak? Tanya Mela tanpa melihat ke arah Pardi. Pak, Bapak ini kenapa sih, Pak? Bapak bilang kemarin Bapak sudah tidak punya uang, tapi Bapak dengan seenaknya membelikan mereka makanan. Bapak bilang Bapak tidak akan datang ke sini, tapi Bapak malah datang. Apa itu karena Bapak benar-benar menyukai Jingga? Iya, Pak. Kalau ya, kamu mau apa? Saya rasa Jingga lebih pantas untuk menjadi istri saya. Mela mendengar itu shock. Dia hampir saja pingsan. Namun Rudi yang baru keluar dari dapur langsung menangkap tubuh lemah Mela. Mama, ya ampun Bapak. Apa yang Bapak lakukan, ha? Bapak kamu mengakui jika dia menyukai istri kamu, Rudi. Bapak kamu sudah gila. Seketika rahang Rudi mengeras. Dia mengepalkan tangannya dan menaruh Mela di sofa. Dia berjalan mendekati Pardi dan mencengkram kerah baju bapaknya. Namun Pardi hanya diam dan menatap Rudi dengan datar. Rudi, jangan. Mela mencoba menahan anaknya agar tidak memukul Pardi. Namun sayangnya di saat Rudi hendak melayangkan boga mentah di wajah bapaknya, terdengar suara siren mobil polisi yang membuat semuanya membeku. Gawat. Sepertinya itu mobil polisi. Rudi, cepat kamu pergi, Rudi. Kamu sembunyi di mana saja asal jangan sampai ketahuan sama polisi, nak. Mama tidak mau kamu ditangkap polisi. Ma, aku tidak mau dipenjara, Ma. Aku tidak mau. Rudi merengek seperti anak kecil. Bapak, ayo bantu, Pak. Bapak cegah polisi itu agar tidak masuk ke sini. Ibu tidak mau jika anak kita masuk di penjara, Pak. Ayo, Pak, jangan diam saja. Untuk apa Rudi masuk penjara? Apa dia sudah membuat sesuatu kesalahan? Sudah, Pak. Bapak jangan banyak tanya. Ayo bantu sembunyikan anak kita. Rudi, kamu sembunyi di mana saja. Kalau sembunyi, kamu sembunyi di atas plafon atau dimanapun sajalah. Sudah sana cepat. Takutnya polisi keburu masuk. Pardi melihat itu merasa geram. Bukannya menghadapi masalah, Mela malah menyuruh anaknya bersembunyi. Ada apa ini, Mela? Kenapa kamu tidak terbuka kepadaku? Kamu bilang Rudi itu anakku. Lalu kenapa Rudi harus dikejar oleh polisi? Kasus apa yang diperbuat hingga dia harus dikejar polisi? Entah, aku juga tidak tahu. Ini semua kerjaan kedua wanita serakah itu. Dia yang sudah melaporkan anak kita ke polisi. Padahal anak kita hanya menjual motor Jingga. Itu pun motor bersama. Lagian Rudi menjualnya itu untuk kebutuhan pribadinya. Lagian uangnya juga dikasih kok ke dia. Memang dasarnya saja jika perempuan itu serakah, tidak tahu diri. Aku tidak percaya. Aku akan bertanya sendiri kepada polisi, dan aku akan memberitahukan di mana keberadaan anak kita. Hanya jika dia tidak salah, ya dia harus hadapi, bukannya malah bersembunyi. Bapak gila ya? Kenapa Bapak malah mau menyerahkan anak kita? Anak kita tidak bersalah. Jangan sampai Bapak memberitahu keberadaan anak kita. Kalau itu terjadi, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan bunuh diri, dan aku tidak mau jika anakku masuk penjara. Pardi yang mendengar itu hanya tersenyum sinis. Dia tahu jika Mela tidak akan berani melakukan hal bodoh seperti itu. Tok tok tok. Sudah, Pak, biarkan saja, jangan dibuka.
biar mereka menganggap kita tidak ada di rumah. Mama mohon. Kamu ini bagaimana sih? Jelas-jelas mereka tahu kalau kita ada di rumah. Mobil saya saja terparkir dengan rapi di luar. Kalau mau bohong yang pintar dikit lah. Kamu dan anak-anak kamu benar-benar membuat saya malu. Harusnya di saat kamu tinggal di tempat baru, kamu bisa merubah sifat tabiat buruk kamu itu. Bukan malah langsung membuat saya malu dengan mendatangkan polisi seperti ini. Satu lagi, saya tidak mau melihat orang lain datang ke sini untuk menagih utang. Mela langsung menciut. Rudy langsung membuka pintu itu lebar dan ternyata di sana sudah banyak warga yang berkumpul. Karena mereka penasaran kenapa ada mobil polisi datang. Begitupun dengan Jingga dan juga Gina. Selamat malam, Pak. Apakah benar ini kediaman Rudy? Selamat malam. Iya, ini rumahnya. Dan saya orang tuanya. Ada apa ya, Pak? Kalau boleh saya tahu. Kami datang ke sini ingin membawa saudara Rudy ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas pengaduan ke kantor polisi jika saudara Rudy sudah melakukan pencurian dan juga penganiayaan terhadap Ibu Gina. Mela yang berdiri di belakang Pardi tentu langsung menyeruak. Kata siapa anak saya menganiaya wanita itu? Itu salah. Memangnya ada buktinya? Lagian mereka dulu yang membuat onar. Kenapa harus anak saya yang disalahkan? Maaf Bu, kami hanya menjalankan tugas. Boleh kami masuk dan menggeledah rumah ini? Saya harap kalian bisa kooperatif. Tidak bisa. Saya tidak bisa memberikan kalian masuk ke dalam rumah saya. Ini rumah saya. Saya yang berhak memutuskan kalian boleh atau tidak. Lebih baik kalian pergi dari sini dan cari anak saya di tempat lain. Karena di dalam tidak ada anak saya. Percuma jika kalian mencarinya. Maaf Bu, tapi ini sudah prosedurnya dan ini surat penangkapannya. Kami harap kalian bisa kooperatif sekali lagi. Polisi itu langsung masuk ke dalam tanpa menghiraukan Mela yang sejak tadi berteriak menahan polisi itu. Pardi yang melihat tatapan dan juga cemoohan dari warga desa di sana tentu langsung mendekap mulut dan membisikkan sesuatu kata yang membuat Mela langsung terdiam. Diam kamu. Kamu tidak lihat mereka semua sedang menatap ke arah sini? Kamu hanya membuat saya malu. Kalau kamu terus berteriak seperti itu, saya akan memberitahu polisi di mana keberadaan anak kita. Kau mau? Tentu saja Mela langsung terdiam. Dia menggigit bibir bawahnya. Wajah keriputnya tidak bisa dibohongi jika saat ini dia begitu sangat takut jika anak semata wayangnya itu tertangkap. Bu Gina, maaf ini kenapa ya? Kok tetangga baru kita kedatangan polisi? Ya, kalian tahu tidak jika tetangga kalian itu adalah mertua dari keponakan saya, Jingga. Dia tinggal di sini karena rumahnya sudah dijual oleh suaminya. Dan dia juga berstatus sebagai istri kedua yang selama ini merebut hak istri pertama. Dan dia juga memiliki anak yang suka judi, benalu, melupakan nafkah untuk istrinya, bahkan menikah lagi sampai 8 kali. Dan lihatlah luka yang saya alami. Itu adalah akibat dari penganiayaan yang saya alami. Ini perbuatan mereka. Polisi datang itu karena aduan saya. Warga yang mendengar itu tentu langsung mengangguk-anggukkan kepala. Mereka paham apa yang terjadi. Jadi tetangga baru kita itu biang rusuh ya? Gina tersenyum. Dia sudah tahu pasti nanti Bu Marni akan menyebar gosip tentang apa yang saat ini terjadi. Dia akan membuatnya malu di desanya. Bi, apakah betul di rumah itu ada Mas Rudy? Sepertinya ada. Tapi sepertinya nenek lampir itu sedang menyembunyikan anak benalunya itu. Ayo kita ke sana, kita dekati. Apakah polisi sudah berhasil menemukan suami kamu itu atau tidak? Jingga mengangguk. Meskipun dia berkata tidak peduli, tapi sejujurnya dia masih peduli. Karena bagaimanapun Rudy dulu pernah berbuat baik kepadanya. Meskipun hanya 1 tahun pernikahan. Polisi menggeledah rumah itu dan setiap sudut dan setiap tempat. Namun mereka tidak menemukan keberadaan Rudy. Kalian mau apa? Kalian kesini pasti mau tertawa. Iya. Tidak puas kalian membuat saya malu di tempat baru saya ini. Apa yang kalian mau sampai kalian tega melaporkan anak saya yang notabene adalah suami kamu, Jingga? Begitu sangat serakah dan juga egoisnya kamu, Jingga, hingga sampai kamu membuat laporan seperti ini. Pantas saja Tuhan melaknat kamu hingga sampai kamu tidak bisa memiliki anak. Karena kamu begitu sangat serakah. Cecar Mela dengan bentakan. Pardi yang mendengar itu langsung menatap Mela dengan tajam. Alhasil Mela langsung terdiam dan menundukkan kepalanya.
Jangan dengarkan ucapan ibu mertua kamu. Dia mungkin lagi tertekan, makanya bicara seperti itu, ujar Pardi kepada Jingga. Jingga hanya terdiam. Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia paham apa yang dirasakan oleh ibu mertuanya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.